Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi Harian Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Hari ini kita memperingati pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Sebelum kita mendoakan doa rosario, dengan permenungan peristiwa gembira, marilah kita menyanyikan lagu pembuka, Lonceng Maria. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan Tuhan sertamu. sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. salam Bunda Allah Putra, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. lamanya. Ya Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus ditemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk mengawali perayaan Ekaristi, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Kepadamu Tuhanku, Madah Bakti nomor 328. Madah Bakti 328. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang berbahagia, hari ini bertepatan juga dengan gereja memperingati pesta kedua Rasul Tuhan, Santo Simon, bukan Petrus tetapi Simon orang Zelot, dan Santo Yudas Tadeus. Dua pribadi ini disebut dalam kitab suci, meskipun tidak cukup banyak. Tetapi yang jelas Simon orang Zelot, Zelot itu artinya yang rajin, yang punya semangat membara, terutama berkaitan dengan Taurat. Dia sangat mencintai Taurat sehingga dia juga dimasukkan atau memasukkan diri dalam kelompok bawah tanah gerakan yang melawan kekaisaran Roma. Boleh dibilang sebagai kelompok pemberontak, tapi bukan dalam arti negatif, tapi kelompok yang mencintai Taurat dan sangat fanatik dengan Taurat. Maka Simon Zelot ini termasuk pribadi yang cukup keras. Dan Yudas Tadeus adalah saudara dari Yakobus muda. Dia diberi perkenalan sebagai pribadi yang berani karena dia juga menunjukkan kualitas hidupnya dengan menjadi martir. Memang dalam kitab suci tidak banyak dikisahkan, tetapi setelah kenaikan Tuhan Yesus, setelah peristiwa Pentakosta, kedua murid ini bergerak ke tempat yang berbeda pada awalnya. Yudas Tadeus, dia pergi mewartakan Injil ke daerah Mesopotamia, sedangkan Simon orang Zelot, dia pergi mewartakan Injil ke daerah Persia.
Dan setelah dari Mesopotamia, Yudas kemudian bergabung bersama dengan Simon dan mewartakan Injil bersama-sama di sana hingga kematian mereka sebagai martir. Mereka adalah dua pribadi yang mewartakan Injil dengan kelemah lembutan. Maka meskipun mereka pribadi yang keras, bukan berarti kata-katanya menjadi kasar. Pribadi keras karena meluapkan cinta mereka akan Kristus Sang Guru. Maka tepatlah rasanya kalau tema di pertemuan keempat ini, Komisi Liturgi Katekese mengajak kita untuk menjadi Gereja Katolik Indonesia yang berbahasa lemah lembut. Maka mari kita memeriksa diri kita, apakah kita juga ada anggota keluarga gereja yang mempunyai bahasa lemah lembut atau justru sebaliknya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, Ya, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam perayaan malam ini ada cukup banyak intensi. Yang pertama, dimohon keluarga untuk mendoakan arwah Bapak Lukas Pondang Situmorang Opung Gia. Yang kedua, permohonan dari Lilis Elias, Winston dan Kathleen untuk mendoakan arwah Gregorius Sudarto Kamir. Semoga diberikan istirahat yang damai di rumah Bapa dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Permohonan dari sebuah keluarga juga untuk mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Yang keempat, permohonan dari keluarga Bapak Bambang Parwito yang mengucap syukur kepada Tuhan atas terkabulnya permohonan-permohonan serta mohon rahmat kesehatan untuk semua keluarga di hari-hari mendatang. Yang kelima, permohonan dari Ibu Maria Nancy Santoso yang mengucap syukur atas terkabulnya doa novena dan mengucap syukur juga atas kelahiran putri pertama Maria Kristabel Rianto. Semoga Tuhan selalu membimbing dan melindungi keluarga. Yang keenam, permohonan dari keluarga Edison yang mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kasih Tuhan untuk ulang tahun perkawinan Edison dan Iva yang ke-17. Dan mengucap syukur juga atas ulang tahun anak mereka Christophorus Delon Yudhistira yang ke-16. Semoga rahmat kesehatan dan keselamatan selalu menyertai keluarga. Yang ketujuh, permohonan dari keluarga Stefanus Niko Sagita yang mengucap syukur atas ulang tahun yang pertama putra mereka Luis
Gefarel Kairul, tepat hari ini, tanggal 28 Oktober. Semoga selalu sehat dan bahagia, dan semoga Tuhan juga membantu anak itu menemukan jalan menuju sukses dan kebahagiaan. Yang kedelapan dari keluarga Bapak Yusuf Epol, yang mengucap syukur atas ulang tahun anak-anak dan cucu mereka, Trifonia, Ingrid, Octavia, dan Anne, tanggal 18 Oktober lalu. Susilawati, tanggal 22 Oktober lalu. Emmanuel Nathan Iskandar, tanggal 29 Oktober besok. Teresia Imelda Octavia, Ingrid Cendana, dan Otilia Eli Leo, tanggal 31 Oktober mendatang. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Kesembilan permohonan dari sebuah keluarga untuk mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kasih Tuhan untuk ulang tahun perkawinan Adolf Yopi Kristianto dan Francesca Felicia yang ke-9. Semoga semakin dipersatukan dan saling mengasihi. Yang ke-10 dari permohonan dari seksi kerasulan keluarga Paroki San Frades, mengucap syukur untuk pasangan suami istri yang berulang tahun perkawinan di bulan Oktober ini. Semoga dengan berkat dan rahmat Tuhan, para pasangan suami istri mampu membangun keluarga harmonis dan bahagia dan saling menyempurnakan. Dan semoga seluruh pasangan suami istri di Paroki San Frades selalu dianugerahi berkat dan perlindungan di masa pandemi ini. Dan juga untuk saudari kita, Ibu Marana Tio Cincin, yang tadi pagi dipanggil Tuhan dan tadi siang menerima pemberkatan dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke Pangkalan Kerinci. Semoga arwahnya juga mendapat belas kasih dari Allah. Allah Bapa cahaya kebenaran, karena pewartaan para rasul, kami mengenal kemuliaan-Mu. Semoga berkat doa Santo Simon Zelot dan Yudas Tadeus, gereja-Mu tetap berkembang dengan subur menjadi tanda penyelamatan. Semoga melalui pertemuan terakhir pendalaman iman bulan ini dan berkat doa Rosario Suci yang kami doakan bersama Bunda Santa Perawan, menumbuhkan selalu kesadaran kami untuk menjadi gereja yang berbahasa lemah lembut dalam tugas-tugas kami, khususnya sebagai kaum awam gereja. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikutnya.
Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak mendengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah kediaman Allah bersama manusia. Ia akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umat-Nya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang telah menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, umat Allah yang berbahagia, hari ini kita memasuki pendalaman iman yang keempat. Dan tadi temanya sudah saya sebutkan dan juga sudah dipampang di sana. Menjadi gereja Katolik Indonesia yang berbahasa lemah lembut. Dan selamat juga buat kita bangsa Indonesia yang punya bahasa yang satu ya, bahasa Indonesia. Karena hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Maka kita bersyukur kita punya bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, gereja juga berharap kita juga punya bahasa yang satu. Bahasa yang satu, bahasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebelum sampai pada permenungan ini, saya membayangkan gereja itu seperti sebuah keluarga yang melahirkan anak-anak yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Orang tuanya sama, tetapi anak-anaknya punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang ikut ayahnya, ada yang ikut ibunya, atau yang berbeda sama sekali, tergantung pada situasi kelahiran, atau tergantung juga pada lingkungan
yang akhirnya membentuk anak itu menjadi seperti sekarang ini. Nah, saya sedikit ingin mengangkat sebuah ilmu pengetahuan tentang psikologi yang mungkin ini sesuatu yang baru tapi juga sekaligus yang lama. Supaya nanti arahnya semakin jelas. Mengapa gereja itu berharap anak-anaknya, kan Bunda Maria Bunda Gereja ya, berharap agar anak-anaknya punya bahasa yang satu. Meskipun kadang-kadang tipikal orang masing-masing itu berbeda-beda. Nah, saya ambil 2 teori tentang kepribadian yang membuat kita nanti bisa berpikir kita itu sebenarnya masuk tipe kepribadian anak seperti apa sih. Yang pertama tipe kepribadian ada yang saya ambil dari bahasan dari seorang filsuf dan ahli kedokteran namanya Hippocrates yang kemudian disempurnakan oleh Galenus. Ada 4 tipe kepribadian, mungkin pernah mendengar. Yang pertama itu adalah koleris, yang kedua itu adalah melankolis, ada yang namanya plekmatis, dan yang terakhir itu sanguinis. Mengapa ada tipe ini dengan nama yang aneh gitu ya? Karena Hippocrates sebagai seorang filsuf yang hidup pada waktu itu, dia berpikir bahwa manusia itu hidup dari 4 unsur. Yang pertama tanah, yang punya unsur kering. Lalu air, yang mempunyai unsur basah. Lalu udara, yang punya unsur dingin. Dan api, yang punya unsur panas. Nah, manusia dibentuk dengan 4 unsur itu. Meskipun dalam kitab suci, Tuhan membuat dari manusia dari tanah gitu ya. Tapi juga ada unsur udara, yakni roh Allah sendiri. Mungkin ada air yang membuat itu bisa menjadi lengket. Nah, kita nggak tahu ya, karena di kitab Kejadian tidak dikatakan Tuhan mengambil cetakan, ambil tanah, lalu pupuk dengan air, enggak. Tapi kita tahu kita dari tanah, itu saja. Tetapi kita bisa meyakini bahwa sebuah tanah itu bisa menjadi lengket ketika dia punya unsur air, sehingga membantu dia untuk lengket gitu ya. Kalau tanah kering betul itu biasanya nggak lengket. Nah, 4 unsur ini tanah, air, udara, dan api itu ada dalam tubuh manusia. Maka menurut teori ini, orang yang saya tunjukkan dalam arti positif ya, orang yang koleris, yang berasal dari tanah, tipe yang kering, dia adalah pribadi yang kuat. Maka orang-orang yang punya daya tahan bagus, tahan, atau punya kepribadian yang kuat, itu bisa saja dia jatuh pada kepribadian koleris. Lalu pribadi melankolis itu pribadi yang sempurna. Sekali lagi itu semua punya kelemahan, tapi saya tidak mau bahas yang kelemahan. Melankolis itu tipe kepribadian yang maunya sempurna. Sempurna. Atau lagunya Andra and the Backbone. Sempurna itu lain lagi. Nah, kepribadian yang sempurna artinya orang ini tipikal orang yang perfeksionis. Maunya itu pokoknya tuh semua terjadi dalam kebaikan. Meskipun sekali lagi punya sisi lemahnya. Yang plekmatis itu berasal dari unsur udara. Udara. Maka kepribadian yang penuh kedamaian. Maka dia tuh banyak teman, suka mencari yang damai-damai gitu. Enggak mau berselisih. Karena udara itu kan tidak mau kacau gitu ya. Pokoknya damai udara. Di mana-mana udara tuh membawa damai. Dan yang terakhir adalah sanguinis. Tipikal orang yang mencari populer, keterkenalan, maka dia tuh seringkali suka menunjukkan bakat-bakatnya, suka menunjukkan hal-hal positif dalam dirinya, karena dia ingin dikenal. Tapi sekali lagi ini dalam arti yang positif. Maka dalam keluarga bisa saja anak bapak dan ibu dilahirkan dengan tipikal koleris atau sanguinis, plekmatis atau melankolis, bisa saja. Maka ada anak yang satu ketika dimarah, dia tetap tenang-tenang saja. Karena kuat gitu ya. Ada anak yang ketika dimarah, kamu itu ya kayak gini. Langsung mengkeret gitu. Karena dia sebenarnya tidak mau situasi itu kacau, maka dia pengen damai. Tapi ketika dimarah, dia menjadi nangis. Itu 4 tipe yang bisa muncul dalam diri keluarga. Kita punya anak atau kita adalah anak bagi orang tua kita. Itu tipe yang pertama. Sehingga orang tua tidak bisa melahirkan
anak dengan tipe yang sama. Saya dengan kakak dan adik saya berbeda. Tipikalnya masing-masing. Dari orang tua yang sama. Maka nanti saya juga tunjukkan bahwa gereja juga punya tanda kutip orang tua yang sama, tapi mengapa kok anaknya punya karakter masing-masing. Lalu tipe kepribadian yang lain yang saya ambil dari seorang tokoh psikolog namanya Gustav Jung. Dia mengatakan ada 8 malah, yang tadi 4 ini 8. Dan dia mengatakan yang pertama ada tipikal orang yang ekstrovert dan yang satu introvert. Yang satu suka dengan keramaian, yang satu suka dengan keheningan atau kesendirian, lebih nyaman. Dua-duanya punya hal positif, tapi dua-duanya juga punya hal negatif. Sekali lagi tidak usah dibahas karena itu pelajaran tersendiri. Lalu tipe yang kedua, logika dan intuisi. Ada orang yang kalau ngomong tuh pakainya logika terus. Tapi ada orang yang kalau berbicara tuh dengan intuisinya. Perasaan saya seperti ini. Jadi kadang-kadang tidak bermain logika. Maka ada orang yang ribut. Satu ngomong logika, satu ngomong intuisi. Tentang ramalan, tentang perasaan dan kedepannya gitu. Masa depan. Nggak nyambung. Lalu yang berikutnya, orang yang suka berpikir dan yang satu suka merasa. Maka paling mudah ketika kita mendengar orang bilang begini, kalau saya pikir, nah ini berarti tipikal orang yang suka berpikir. Ada juga yang mengatakan, kalau menurut rasa saya, nah berarti dia adalah orang yang masuk dalam golongan perasa. Dua tipe yang tidak bisa disamakan. Yang satu selalu pakai otaknya, yang satu dengan perasaannya. Maka kalau misalnya laki-laki cenderung pakai otaknya mengatakan, kamu itu kok gitu aja nangis, cengeng amat sih. Nah, karena laki-laki tidak punya perasaan setebal perempuan. Lalu perempuan yang mengatakan, dasar laki-laki gak punya perasaan. Salah, laki juga punya perasaan, cuman bedanya tidak setebal perempuan. Maka sekali lagi tidak boleh dibentur-benturkan, karena setiap orang punya karakter masing-masing. Dan yang terakhir, yang satu punya tipikal pasrah, yang satu punya tipikal penuntut. Yang satu dibilang, kamu ini nih, iya mah. Kamu ini nih, iya mah. Yang satu, kamu ini, oke, mana uangnya gitu, nuntut dulu gitu. Jadi kita bisa mempunyai pengalaman, entah kita atau kepada anak-anak, dengan kepribadian yang berbeda. Semua punya kebaikan, tapi juga semua ada kelemahan. Nah, saudara-saudari terkasih, dengan melihat perbandingan seperti ini, kita bisa mulai sedikit merefleksikan. Mengapa dalam pertemuan yang keempat, Gereja Keuskupan Agung Palembang mengajak kita menjadi gereja yang berbahasa lemah lembut. Karena orang tua kita, tanda kutip ya, Tuhan Yesus itu mengajari kita tentang kelemah lembutan. Maka orang tua juga berharap, biasanya kalau misalnya dia punya anak, orang tuanya itu keras, ya anaknya juga harus punya ketegasan gitu ya. Maka anak itu adalah pribadi yang meniru orang tuanya. Kalau biasanya di rumah orang tua biasanya bicara dengan keras, maka anak juga akan bicara dengan keras-keras. Karena bagi anak itu yang benar. Kalau orang tuanya itu bicaranya pelan-pelan, anak akan niru pelan-pelan. Kenapa? Bagi anak itulah yang benar. Sebelum nanti dibenturkan dengan pengalaman lingkungannya, tetangga, sekolahnya, gurunya, dan sebagainya. Maka sekali lagi ketika ada anak di tengah keluarga, maka mereka akan meniru orang tuanya. Orang tuanya pemberani, berani pegang ular, berani pegang buaya, berani pegang atau mainan dengan harimau, maka anak juga akan berani. Gitu. Orang tua yang tidak berani, contohnya kalau orang tua saya itu kan nggak berani pegang ular ya, maka anaknya juga nggak berani pegang ular, geli gitu. Karena apa? Apa yang diajarkan oleh orang tua, itulah yang nanti akan diteruskan oleh anak-anaknya. Kalau seandainya ada orang tua yang berani mencoba macam-macam, maka anaknya juga akan mencoba segala hal. Karena dibimbing, dibantu oleh orang tuanya. Maka itu tadi saya bilang, kalau saya berani pegang kecoa, kenapa? Karena orang tua saya berani pegang kecoa untuk dibuang.
Ada orang lihat kecoa, sudah pasti itu. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak berani. Kalau saya melihat ular, saya akan merinding. Karena orang tua saya juga tidak berani lihat ular. Nah, sekali lagi, apa yang menjadi harapan orang tua, tentu itu juga akan terwariskan kepada anak. Demikian juga dengan gereja. Saudara-saudari, dengan kemajuan teknologi kita sekarang bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengamati. Begitu banyak ungkapan-ungkapan, sampah yang keluar dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video-video. Karena orang merasa tidak bisa dibatasi lagi untuk mengungkapkan segala-galanya. Kita bisa mendengar begitu banyak ujaran-ujaran kebencian kepada pemerintah, kepada kelompok, kepada agama atau suku. Itulah ungkapan yang mereka keluarkan. Apakah gereja juga akan seperti itu? Bisa saja. Karena anak-anaknya banyak. Tentu sebagai orang tua, gereja berharap anak-anaknya tidak seperti itu. Tetapi kadang-kadang namanya anak sudah terpengaruh dengan lingkungan, akhirnya dia juga bisa berlaku hal yang sama. Kita juga bisa melihat beberapa kasus anak-anak gereja yang ikut-ikutan dalam komentar-komentar pedas yang tidak memakai etika dalam berbahasa. Ujaran-ujaran yang keras ketika ada kelompok lain menghina lalu dibalas dengan penghinaan yang sama. Ketika ada video yang muncul yang menjelekkan agama, lalu orang terpancing, terprovokasi untuk membalas hal yang sama. Itulah yang sebenarnya menjadi perhatian gereja. Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita tidak untuk membalas hal yang sama. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya biarkan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sama jahatnya. Disinilah sekali lagi ada anak yang punya perkataan, oh kalau gitu berarti kita lemah dong Romo. Kita nggak berani, bukan masalah berani tidak berani. Tuhan kita itu berani nggak? Pemberani. Bahkan dia berani mati di salib. Tapi dia tetap mengajarkan tentang kebaikan demi kebaikan. Itulah bahasa Tuhan. Orang tua seringkali juga mengajarkan hal-hal yang baik. Meskipun anak kadang-kadang punya pendapat berbeda sehingga bertentangan dengan orang tua. Maka di sini sekali lagi kita diajak untuk memanfaatkan teknologi yang semakin maju itu bukan seperti kelompok-kelompok atau oknum-oknum tertentu yang mengeluarkan sampah-sampah dalam pikiran dan hatinya. Karena mungkin orang-orang itu memang dipenuhi dengan sampah. Kita justru diajak menjadi pribadi-pribadi yang tahu bagaimana beretika. Tahu bagaimana mewujudkan cinta Tuhan dalam hidup kita. Maka Santo Paulus mengajarkan kepada kita tentang bahasa cinta, bahasa yang lemah lembut. Lemah lembut itu hanya salah satu ya, salah satu. Bahasa cinta itu cakupannya luas. Bahasa cinta itu penuh kesabaran, dia tidak pendendam, dia tidak mencari musuh, dia tidak mengatakan hal yang buruk tentang orang. Maka bahasa yang lemah lembut itu hanya salah satu saja. Nah kita diajak, kalau misalnya saya melihat film-film pendekar-pendekar gitu ya, orang yang berilmu tinggi, biasanya dia akan tampil dengan sangat sederhana. Datang ke sana lalu ketika ada orang yang mulai malak, minta uang. Maaf saya tidak punya uang. Minta uang gitu kan. Maaf saya tidak punya uang. Kamu melawan ya. Biasanya kan dia didorong-dorong gitu ya. Didorong-dorong gitu. Atau diangkat-angkat gini. Tapi dia tidak langsung membalas. Mengapa? Karena dia bisa mengendalikan dirinya. Karena dia tahu, dia dengan mudah bisa mengalahkan orang itu. Tapi seringkali orang itu hanya mengalah, didorong. Kamu dia, dorong gitu. Mundur-mundur gitu ya. Tetapi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, langsung terpancing emosi, pedang, serot, babat gitu. Kita bisa melihat guru kita. Pribadi yang menganggap kita sahabatnya. Ketika dia dicaci maki, apa yang dia buat? Dia balas dengan mendoakan. Dia balas dengan cinta. Dia balas dengan pengampunan. Apakah kita juga berlaku seperti itu? Mudah-mudahan. Sekali lagi, tidak mudah, benar.
tetapi kita diajak berbahasa yang sama, bahasa cinta. Kita lahir dari Bunda Gereja. Bunda Maria mengajarkan kita lewat doa rosario yang sederhana. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sebuah kalimat sapaan demi sapaan yang positif. Dan kita mendoakannya dengan penuh hikmat. Bukan dengan teriakan-teriakan. Karena kita memang diajarkan untuk mempunyai bahasa kelemah lembutan, seperti Allah yang juga lemah lembut kepada kita. Orang tua yang punya ilmu tinggi, dia akan dengan sabar menemani anaknya agar tidak keluar dari relnya. Ada juga orang tua yang karena ilmunya masih rendah, maka sangat mudah tersulut oleh emosi-emosi. Karena memang ilmunya rendah. Orang tua yang berilmu tinggi, seperti pendekar tadi, ketika disodori dengan pengalaman kekerasan dari anaknya, kata-kata kasar, dia akan belajar untuk membuat sang anak bisa mengerti tentang hal yang baik dan buruk. Saudara-saudari, inilah yang perlu kita buat. Bagaimana menjadikan gereja sebagai gereja yang berbahasa lemah lembut. Bukan karena kita takut, bukan karena kita lemah, justru karena kita kuat, maka kita mengusahakan yang baik. Tuhan Yesus justru karena dia punya kekuasaan segala-galanya, dia tidak menunjukkan kuasanya itu untuk menjatuhkan orang, tapi justru untuk mengangkat orang menjadi selamat. Maka mari bersama-sama, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah, berdoa bersama kita. Jadilah pribadi penabur berkah dan bukan penabur sampah. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan abu ini, semoga kami pun diperkenankan menjadi bagian dalam orang Kristus yang juga telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan berkenan padamu. Tuhan, bersihkan aku dari kesalahanku dan sucikan aku dari dosa-dosaku. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, keluhuran para kudus, kami menghormati kemuliaan abadi yang diperoleh Rasul-Mu, Santo Simon dan Yudas Tadeus. Kami mohon terimalah doa dan persembahan kami dan buatlah kami layak merayakan Ekaristi ini. Kami juga bawa dalam doa-doa kami malam hari ini
semua intensi syukur atas terkabulnya doa, atas bertambahnya usia, dan rahmat kesembuhan yang diterima karena kemurahan-Mu. Dan terimalah doa-doa kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dalam diri para rasul-Mu, khususnya Santo Simon dan Yudas, Engkau telah memberi gereja-Mu dasar yang kokoh, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiran-Mu di dunia ini dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Oleh karena itu, sekarang dan selalu, bersama seluruh laskar malaikat, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan dengan segenap hati kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah kau panggil ke hadiratmu, khususnya Bapak Lukas Pondang Situmorang, Bapak Gregorius Sudarto Kamir, Ibu Marana Tio Cincin, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef, suaminya, bersama para rasul, khususnya Simon dan Yudas Tadeus, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk mencintai, mengampuni dan mengasihi sesama kami, sebagaimana kami juga ingin dicintai, ingin diampuni dan dikasihi oleh Bapa, agar kami juga mampu membawa damai yang telah Kau tawarkan dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sakramen
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku seutuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tuhan bersabda, orang yang mencintai aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang dan tinggal padanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, Maha Pengasih dan Penyayang, kurnia cinta kasih-Mu telah kami terima. Maka terdorong oleh Roh Kudus, kami mohon semoga perayaan suci dan doa rosario yang kami langsungkan bersama tetap menguatkan kami dalam cinta kasih-Mu untuk menjadi gereja yang berbahasa lembut. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari yang hadir saat ini dan yang berada di rumah, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, doa rosario dan perayaan Ekaristi serta pendalaman iman kita di hari yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.